Tabalong Smart. Pembangunan nyata, manfaat merata. Selamat 1 tahun kepemimpinan Bupati Tabalong Muhammad Nurifani dan Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya hadir dengan berita-berita terkini, kali ini saya kedatangan tamu dari Polres Tabalong. Dan beliau adalah Kasat Lantas Polres Tabalong, Bapak Oki Hermawan. Kalau boleh tahu pangkatnya apa nih Pak? Kalau kapten nih Pak? AKP, kalau AKP. kami kepolisian, Ajen Komisaris Polisi Bapak. Baik, AKP Oki Hermawan, betul? Betul Pak. Oke, apa kabar Pak Oki? Alhamdulillah baik. Kita Bapak. tadi saya baca Pak Oki ada berita terkait penertiban Betul. terkait lalu lintas ini, Iya, Pak Oki, yang dilakukan oleh Polres Tabalong. Kalau boleh Pak Oki cerita dulu deh sedikit ya. Siap. Bagaimana kondisi lalu lintas di Kabupaten Tabalong terakhir ini Pak Oki? Siap, terima kasih Bapak. Sebelumnya kami menyapa pendengar dan pemirsa Suara Tabalong. Selamat siang. Terima kasih juga waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari Polres Tabalong, saya sebagai Kasat Lantas Polres Tabalong, AKP Oki Hermawan. Alhamdulillah untuk situasi Kamsel Tipcar Lantas di Wilkum Tabalong saat ini sebagian masih ada juga yang belum belum terdukung sarana untuk pengguna jalan dan pengendara lainnya. Namun juga kami sudah mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tabalong yang sudah mendukung kami dalam hal ini terkait dengan Etle Pak, alhamdulillah kami dapat 4 titik dan 4 kamera, di mana titiknya mungkin sudah banyak diketahui oleh para pengguna jalan dan masyarakat Tabalong. Yang pertama itu ada di Simpang Sulingan, yang kedua ada di Simpang BTN, yang ketiga ada di Simpang Obor, dan keempat ada di Simpang Expo Bapak. Oke, Pak Oki. Sebagai Kasat Lantas tentu saja Pak Oki menangani terkait dengan lalu lintas Pak Oki. Betul Pak. Siap. Pak Oki, bisakah Pak Oki jelaskan bagaimana Pak Oki ini tingkat kedisiplinan nih masyarakat Kabupaten Tabalong terkait dengan Kalsel Tipcar gitu ya? Betul Pak. Okay. Istilahnya, saya Betul. tidak terlalu kopi dengan itu. Siap. Bagaimana Pak Oki melihat kesadaran masyarakat Kabupaten Tabalong? Apakah itu levelnya kan misalnya ada nih orang dewasa, kemudian ada anak remaja ke bawah, bagaimana kedisiplinan terkait itu Pak Oki? Siap, baik Pak. Jadi Kamsel Tipcar Lantas itu singkatan kepanjangannya adalah keamanan, keselamatan dan ketertiban kelancaran lalu lintas. Untuk di Kabupaten Tabalong secara keseluruhan alhamdulillah melalui kasat mata untuk ketertibannya sudah tertib Pak ya, tapi masih mohon maaf di kalangan yang dewasa, karena juga di kalangan remaja seperti yang beberapa bulan waktu ketika bulan Ramadan kami juga ada melaksanakan penertiban balap liar yang ada beberapa tempat, ada di Taman Kota Tanjung dan di Nansarunai. Kemudian juga itu di anak-anak pelajar. Padahal sebelumnya kami juga sudah menghimbau kepada anak-anak pelajar dengan kami mendatangi beberapa sekolah, mungkin hampir seluruh sekolah di kota Tabalong Pak, di Tanjungnya, Murung Pudak dan sekitarnya. Begitu juga di kecamatan-kecamatan. Kemarin juga ada program dari pimpinan kami Bapak Kapolres dalam hal ini. Jadi kami menjadi pembina atau pemimpin upacara di sekolah tersebut dengan menyampaikan pesan-pesan keselamatan lalu lintas. Oke, baik Pak Oki, tadi Pak Oki menyinggung banyak tentang terkait anak-anak muda, anak-anak sekolah. Kalau menurut pengamatan Pak Oki dan program apa terkait dengan ya katakanlah
pembinaan kah atau himbauan kah terkait berlalu lintas khususnya untuk anak-anak muda ini Pak Iya, Oki. betul, Pak. Dan kira-kira umumnya apa yang mereka lakukan ini Pak Oki ketika di jalan ini yang katakanlah boleh dikatakan ini bisa mengganggu lah ketertiban lalu lintas. Betul Pak, terima kasih pendengar dan pemirsa TV Tabalong. TV Tabalong. Terkait dengan konsen kami kepada anak-anak muda khususnya pelajar, sebenarnya kami sangat perhatian dengan mereka Pak. Karena apa? Karena masa depannya masih panjang, cita-cita yang mau dicapainya belum terwujud, sehingga dalam hal keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas ini kami juga mengajak kepada orang tuanya Pak untuk bisa ikut serta dalam hal menjaga maupun melarang anak-anaknya yang memang belum patut dan belum layak untuk dapat mengendarai sepeda motor. Itu yang pertama Pak. Nah yang kedua terkait dengan ketertiban umum juga Pak. Karena anak-anak pelajar dan remaja saat ini berkendara itu dengan menggunakan knalpot brong ataupun tidak standar pabrik Pak. Maksud Pak Oki, knalpot brong ini knalpot yang bising itu kah? Betul, yang sangat nyaring suaranya Pak. Jadi itu kan sangat mengganggu ketertiban umum Pak. Jadi banyak laporan dari masyarakat, aduan dari masyarakat, sehingga kami saat ini jajaran Satlantas Polres Tabalong melaksanakan kegiatan preemptif dengan memasang spanduk-spanduk himbauan dan sanksi-sanksi apabila para pengendara nantinya tetap memakai knalpot brong yang mengeluarkan suara berisik sehingga mengganggu ketertiban umum dan masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua, program kami juga kemarin kami sudah mendatangi bengkel-bengkel di seluruh Tabalong untuk tidak memasang, tidak melayani. Jadi kami juga memberikan surat himbauan Pak, ada bagi penggunanya, bagi penjual serta bagi pengendaranya yang akan ditindak nanti apabila memang kedapatan menggunakan knalpot brong. Kemudian juga yang ketiga ya saat ini kami sedang berada di TV Tabalong untuk mengajak semua masyarakat Tabalong maupun dari pelajar itu sendiri, orang tua dan mungkin guru-guru dan lain-lainnya untuk bisa mengingatkan kepada adik-adik kita supaya memang tertib berlalu lintas. Yang utama tidak menggunakan knalpot brong ataupun tidak menggunakan knalpot yang standar, yang tidak standar di kendaraannya. Pak Kasat, Siap. ketika anak-anak remaja ini menggunakan knalpot brong ini Pak Kasat, seringkali saya sendiri Pak Kasat ini ketika berpapasan atau disalip oleh mereka ini bikin kaget ini Pak Kasat. Betul Bapak, siap. Apakah ini juga ada semacam tindakan lah Pak Kasat ya? Dalam bahasa Banjarnya ini supaya jarak. Iya betul Bapak. Nah, kalau misalnya sekedar himbauan saja, misalnya mungkin tidak terlalu inilah. Adakah tindakan-tindakan misalnya berhentikan mereka atau di briefing lah, atau bagaimana ini Pak? Betul Pak, untuk tindakan kami ada teguran dan tindakan tilang nantinya. Untuk saat ini juga ada beberapa kendaraan yang sudah kami amankan. Jadi untuk efek jerah yang Bapak sebutkan tadi, kami akan melakukan pembinaan mungkin sepeda motor atau kendaraannya kita amankan kurang lebih dalam 30 hari atau 1 bulan Bapak. Bisa segitu Pak ya? Siap, betul. Jadi kemudian nanti ketika mau mengambil juga nanti dihadiri oleh kedua orang tuanya, membuat surat pernyataan, diketahui oleh perangkat desa. Kemudian untuk knalpot brong yang sudah terpasang kita arahkan untuk mengganti, menggantinya, dan nanti kami arahkan juga yang dengan sukarela dan kesadarannya knalpot brong ini nanti ditinggal dan kemudian juga tidak dapat dipergunakan kembali Pak. Jadi dari suaranya ataupun dari bentuknya nanti akan dirusak sedikit tapi oleh
orang pemiliknya sendiri Pak, Oh, dengan gitu. kesadarannya sendiri, dengan kami himbau, dan hal ini sudah kami laksanakan. Alhamdulillah beberapa dari orang tua, beberapa dari pemilik kendaraan pengguna jalan tersebut juga menyadari hal tersebut sangat-sangat mengganggu oleh masyarakat banyak Pak. Ya seperti Bapak bilang tadi, Iya. ada orang pian lewat, ada orang dengan menggunakan burung tahu-tahu menggas, akhirnya kita Iya. kaget, itu juga bisa menimbulkan kecelakaan. Untungnya nggak sempat terjatuh Pak semalam Iya, Pak. betul. Ya? Siap Pak. Oke, dan ini umumnya anak-anak remaja ini Pak ya. Iya itu makanya. Pak Kasat, Siap, tadi Pak Kasat lantas menyinggung para pemilik bengkel, Betul, Pak. yang menjual. Iya, Ini kan artinya kan tersinergi lah. Iya, Pak. Artinya tidak saja memberikan himbauan kepada anak-anak atau para remaja untuk tidak menggunakan knalpot brong tersebut, tapi juga penjual knalpot variasi katakanlah Iya, betul, begitu, Pak. dan bengkel-bengkel yang mereka bawa mau pahkan, misalkan lah knalpot Iya, gitu ya. Itu juga dihimbau juga sampai segitunya ya Iya, Pak betul, Bapak. Kasat ya. Siap, sampai segitunya juga Pak. Jadi alhamdulillah dengan pemilik bengkel juga kerjasama dengan baik. Banyak pemilik bengkel yang mendukung. Memang selama ini juga tidak ada yang memasang. Dari mereka cuma memasang yang memang akan melaksanakan kegiatan balap resmi biasanya seperti itu Pak. Dan juga selebaran juga selain di bengkel juga sudah kami berikan ke pengguna-pengguna jalan yang lain Pak. Oke. Siap. Satu lagi Pak Kasat terkait dengan penggunaan knalpot brong, Siap. gitu ya. Iya, Pak. Kadang-kadang ada motor-motor tertentu ya Pak Kasat ya, yang memang secara standar knalpotnya kencang begitu. Bagaimana ini keterkaitan antara knalpot brong dibandingkan dengan knalpot yang motor yang dengan cc besar, ininya knalpotnya juga kencang ini Pak. Iya betul Bapak. Jadi di awal juga tadi kami sebutkan bahwasanya untuk knalpot ini yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Mungkin memang ada yang berisik tapi dia sesuai dengan standar pabrik, seperti mungkin motor gede. besar, motor gede, yang memang cc-nya lebih tinggi dibanding dengan kendaraan-kendaraan yang pada umumnya ada di masyarakat kita. Jadi sifatnya juga teguran, kemudian juga yang untuk standar sesuai dengan yang kita miliki kebanyakan masyarakat di sini, itu juga mungkin sudah jelas tidak memiliki suara yang berisik gitu kan Pak. Oke. Siap. Satu lagi terus Iya, gimana? Bapak. Iya. Bapak ya. Siap. Oke, Pak. Bagaimana Pak setelah diadakan semacam ya himbauan, kemudian bahwa juga memanggil orang tuanya, bahkan untuk mengganti knalpot brong tersebut dengan knalpot yang standar. Bagaimana hasilnya sampai saat ini, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini banyak mendukung Pak, dari pihak yang lain maupun pelanggar itu sendiri yang sudah mohon maaf kedapatan kita untuk menggunakan knalpot tersebut. Mereka juga dengan sanksi yang seperti tadi dengan cara edukasi kita melepas knalpotnya, dari orang tua maupun pemilik kendaraan juga menyadari memang hal ini sangat meresahkan dan melanggar aturan Pak. Oke, Siap. Pak, barangkali ini kan yang menjadi konsentrasi nih Pak ya, Siap, Pak. terkait dengan penggunaan knalpot brong. Barangkali ada hal-hal lain Pak yang bisa dijadikan perhatian dari Polresta Balong, dalam hal ini Satlantas Polresta Balong, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain Pak. Di kesempatan kali ini ada kesempatan yang bagus untuk menyampaikan pesan-pesan itu Pak. Terima kasih Pak. Untuk saat ini juga wilayah kita Polresta Balong untuk tingkat angka kecelakaan lalu lintasnya sangat tinggi Pak. Begitu Pak ya? Dan fatalitasnya juga tinggi Pak. Kami menghimbau untuk fatalitas ini rata-rata luka di kepala Bapak. Oh ya? Jadi kita tidak tahu kapan kita ibaratnya mau terjatuh, mau terserempet orang ataupun tersenggol orang, kita tidak tahu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Tabalong untuk menggunakan helm dalam berkendara. Kemudian juga baik yang dibonceng juga menggunakan helm Pak.
Gitu Pak, siap. Kemudian juga terkait dengan sanksi-sanksi knalpot tadi Pak, izin saya mungkin mau menambahkan Oh, ya? untuk himbauan pengguna maupun penjual knalpot tidak sesuai spektek. Bagi pengguna, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 dan ayat 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 Bapak. Oh ya? Siap. Kemudian bagi penjual juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dibesarkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemilik kendaraan atau menggunakan yaitu penyitaan kendaraan sesuai dengan PP nomor 80 tahun 2012 mengatur tentang pencatatan barang bukti sitaan khusus ayat 6 menjelaskan kewajiban petugas mencatat barang bukti berupa muatan dan kendaraan bermotor dalam daftar barang sitaan sebelum disimpan atau dititipkan. Jadi secara regulasi aturan perundang-undangan juga sudah jelas Pak untuk larangan-larangan bagi knalpot brong ataupun knalpot yang tidak standar. Oke, jadi ini pesan-pesan buat sebenarnya tidak untuk para remaja nih Pak ya. Iya, betul, Bapak. Yang sudah dewasa juga misalnya saja janganlah menggunakan knalpot brong karena selain membahayakan juga berisik Pak ya. Berisik, Pak. Mengganggu ketertiban umum. Iya, mengganggu ketertiban umum Iya. betul. Dan tentu saja ini ada undang-undangnya Pak Ada, ya. Pak, sanksi Artinya hukumnya. ketika bisa saja nanti orang-orang ini mana undang-undangnya ada kah? Aturannya. Kadang-kadang mereka berkelit dari situ Pak. Iya, Tapi betul. dijelaskan tadi bahwa undang-undangnya ada Pak ya. Ada Pak, bagi pengguna, bagi penjual dan bagi pemiliknya sendiri untuk penyitaan kendaraannya. Oke, termasuk barangkali ada yang lebih membuat mereka jerah mungkin ya sekedar ya diamankan dulu lah. Ada Bapak, seperti ya. yang saya sebutkan tadi dalam waktu kurang lebih 30 hari untuk efek jerah kendaraan itu kami amankan di Polresta Balong Bapak. Siap. Oke, baik Pak Kasat Lantas Polresta Balong, tadi sudah ada kelihatan dampaknya Pak ya. Iya, betul Bapak. Terutama ini juga tidak terlepas dari dukungan orang tua Betul, ini Pak Kasat ya. Sejauh ini bagaimana Pak Kasat melihat peran serta orang tua? Masa sih nggak tahu Pak Kasat ketika anaknya pulang gitu ke rumah dengan knalpot brong begitu Pak Iya, Kasat? betul Pak. Bagaimana menurut Pak Kasat ini? Jadi kalau sudah beberapa orang tua yang datang ke Polres untuk mengambil kendaraannya dari mohon maaf pengakuan dari orang tua memang awalnya tidak mengetahui Bapak. Gitu. Karena mungkin datang itu dengan cara mereka sendiri cara kan? mereka sendiri atau mungkin dekat rumah sudah dimatikan. Siap. Tetapi juga di luar itu juga ada yang mengetahui, ada yang melarang, cuman tidak dikunci itu diambil sendiri oleh anaknya. Jadi sekali lagi juga dari kesadaran adik-adik semua, kemudian juga dari dukungan orang tua dan stakeholder lainnya, mari bersama-sama kita tertibkan untuk knalpot yang tidak sesuai standar untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga masyarakat lainnya dari kebisingan Kebisingan itu ya. tersebut, Pak. Oke. Dan itu juga sudah dilakukan sejak Ramadan kemarin, Pak. Iya, betul Bapak, terkait dengan dan alhamdulillah banyak yang mendukung juga, mudahan untuk menciptakan Tabalong yang smart ini terkait dengan knalpot brong juga dari semua lapisan masyarakat juga mendukung kegiatan kami, Bapak. Oke, jadi ini masuk juga dengan program Tabalong Smartnya Bapak Bupati, Pak ya? Siap, Bapak. Oke, baik. Terakhir nih sekali lagi nih Pak Siap, Kasat. Bapak. Karena asik banget ngobrol dengan beliau ini, Kasat Lantas Kabupaten Tabalong, Bapak Oki Hermawan ya. Apa yang ingin Pak Kasat sampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan ketertiban, kelancaran berlalu lintas secara umum? Siap. Pak Kasat, silakan. Baik, terima kasih bagi pemirsa TV Tabalong untuk kecelakaan lalu lintas ini awalnya adalah pelanggaran. Pelanggaran adalah tidak tertib berlalu lintas, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak menggunakan helm salah satunya. Dalam hal kecelakaan lalu lintas ini kami menyebutnya sebagai dengan sistematis kemiskinan, Bapak. Ketika nanti ada keluarga, saudara, apalagi orang tua yang akan mengalami kecelakaan, tentunya
dalam hal produktivitas, misalnya salah satunya adalah pencari nafkah ataupun lainnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi keluarga itu sendiri. Mari bersama-sama kita tertib berlalu lintas dengan mematuhi aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan utamanya menggunakan helm untuk kendaraan R2 dan menggunakan sabuk pengaman untuk kendaraan R4, Bapak. Oke. Siap. AKP Oki Hermawan, Kasat Lantas Polresta Balong. Siap. Terima kasih Sama-sama, Bapak. telah memberikan pemahaman, telah memberikan himbauan. Siap. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, Pak. Amin ya Pak Allah, Polres. nggih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dukungannya semua dari berbagai pihak, Bapak. Oke. Siap. Teman-teman LBBL, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kasat Lantas Polresta Balong, Bapak AKP Oki Hermawan, terkait dengan himbauan untuk tidak menggunakan knalpot brong, knalpot yang bikin berisik, ya, karena ada undang-undangnya yang mengatur itu. Dan Bapak polisi tidak saja memberikan pemahaman, tapi juga akan melakukan tindakan kalau kalian masih bandel. Begitu kira-kira, Pak, ya? Siap, betul, Pak. Oke. Teman-teman LBL, demikian bincang-bincang kami dengan Polresta Balong. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kami undur diri dari ruang dengar Anda, dan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.